Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agustina SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Natuna, Seman 1, Serasan Timur. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia. Saat ini usia saya 38 tahun. Pengalaman positif saya di usia 15 tahun, itu waktu SMP. Dan pengalaman negatif saya di usia 15 tahun, kelas 3 SMP. Jadi selisih umur saya dengan pengalaman positif dan pengalaman negatif adalah sekitar 23 tahun yang lalu. Pada tahap refleksi, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram? Peristiwa positif yang saya alami pada usia 15 tahun saat saya duduk di kelas 3 SMP. Saat itu saya menjadi juara peringkat 3 dan nilai hasil ujian nasional saya sangat memuaskan. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami pada usia 15 tahun itu pula, saat saya di kelas 3 SMP, saya mendapat perlakuan yang memalukan saya. Saya dijewer telinga dan dicubit perut oleh guru matematika di depan kelas, depan teman-teman saya, karena saya tidak buat PR dan guru tersebut tidak mau mendengarkan alasan saya. Lalu siapa saja yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Di dalam peristiwa yang positif itu guru saya dan orang tua saya. Sementara di dalam peristiwa yang negatif yaitu guru yang memalukan saya dan teman sekelas saya. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dalam peristiwa yang positif, dampaknya saya merasa gembira, nikmat, percaya, dan optimis, serta bangga saat memperoleh nilai dan mendapatkan peringkat 3 di kelas. Sedangkan peristiwa negatif, saya merasa sangat kecewa, sedih, dan malu. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena hal tersebut membekas dan memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan dan memori saya. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif maupun negatif dapat bertahan lama dalam memori jangka panjang, serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga saya sebagai pendidik harus selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman ke peserta didik yang menimbulkan emosi positif, agar karakter peserta didik berkembang semakin baik. Sedangkan dari roda emosi, saya lebih bisa mengenal tentang emosi dan membedakannya serta lebih paham tentang emosi dasar manusia dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dan menyelesaikan masalah peserta didik. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru sejati adalah guru yang tak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam proses pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan perannya masing-masing pada kehidupan yang akan datang. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Pertama,
Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai yang ada pada diri saya suka belajar hal-hal yang baru, menantang diri sendiri, dengan sesuatu hal yang terkadang di luar kemampuan saya sendiri. Jadi, saya yakin, yang penting ada usaha dan doa, maka saya yakin bisa. Komunikatif dan perhatian kepada murid, sehingga mereka terbuka dengan permasalahan mereka, menghargai pendapatlah orang lain, dan berlapang dada. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Sebagai guru, saya berperan menuntun murid, memahami makna kita sebagai manusia yang sebenarnya, dan menjadi teman bagi mereka, agar tercipta keakraban dan menciptakan suasana yang menyenangkan saat belajar, sehingga murid akan lebih berani menunjukkan kemampuannya. Dengan rekan guru, saya menjadi teman sejawat yang berbagi ilmu, informasi, diskusi tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Demikian mulai dari diri modul 1.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.